Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ziki Sultani dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada pengertian persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu uh, memiliki makna, yaitu bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Selain itu, persatuan dan kesatuan juga dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan dalam konteks bangsa Indonesia dapat dimaknai sebagai persatuan yang utuh antara wilayah dan masyarakat Indonesia dalam satu ikatan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pertama ada faktor pendorong persatuan bangsa yang terdiri dari yang pertama yaitu keberagaman. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontrak langsung maupun kontrak tidak langsung. Kontrak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, kontrak tidak langsung antara lain melalui media cetak, yaitu majalah, tabloid, atau media elektronik, yaitu televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Yang kedua ada melemahnya nilai bangsa budaya. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta ada toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang ketiga ada wilayah geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang keempat ada munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut yang kedua ada faktor penghambat persatuan bangsa. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ditunjukkan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Selanjutnya, pencantuman sila persatuan bagi bangsa Indonesia selain menyadari pentingnya persatuan bagi kelangsungan hidup bangsa, juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan oleh manusia. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disyukuri dan bukan sesuatu yang harus diingkari, apalagi harus dihilangkan dari muka bumi ini. Selanjutnya, Pancasila menjadi pemersatu tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Yang kedua ada Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada pada saat ini untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan penuh dengan persaingan. Sumpah Pemuda juga menjadi pendorong bahwa dengan bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia maju. Selanjutnya, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial di Indonesia adalah sebagai pemersatu
perekat berbagai budaya dari suku bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila ya memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata bineka berarti beraneka ragam atau berbeda, kata tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Jadi secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang maknanya adalah meskipun berbeda tetap pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, kepercayaan, ras, maupun antar golongan. Sekian dari